Sampai ada pikiran, Waduh, udah gelap mata. bangun ke toilet tuh nggak bisa, makan pun nafsu makan yang nggak ada. Jadi yang gue pandang ibu gue tuh kayak bukan ibu gue. Di depan pintu kamar ibu gue tuh kayak ada sosok hitam, badannya besar, gelap, ya bisa dibilang gundurwo lah. Gundurwo. Tangannya gede-gede, Gede. matanya merah, cuman natepnya ke gua. Langsung muncul kuntilanak gede, segede pohon kapuk. Kalau boleh tahu nama abang siapa? Perkenalkan dulu bang. Oke. Kenalin, nama gua Raihan dari Cikarang. Gua udah tinggal lama di Cikarang, udah dari gua kecil lah ya, udah lumayan lama. Oh dari kecil udah di Cikarang ya? Udah di Cikarang. Abang kesini naik apa bang? Kesini gue naik motor sih. Motor? Iya. Motor. Macet gak dari Cikarang? Dari Cikarang ya paling macetnya di rel doang. Oh pasti rel itu emang parah itu. Iya. Keretanya banyak banget. Banyak, tapi udah 2 sampai 3. Oke bang, kali ini abang mau cerita apa? Kisi-kisinya aja dikit aja. Biar penonton tahu. Kali ini gue mau cerita tentang ya jatuhnya apa ya? Ilmu hitam lah. Aduh ilmu hitam. Ilmu hitam kiriman dari tetangga. Aduh. Nah, lumayan soalnya ini kirimannya ada sekitar udah hampir jalan 3 tahun sama tahun ini. Wah 3 tahun. Tapi masih hari ini masih juga? Hari ini masih. Masih? Aduh. Oke nggak usah banyak bicara lagi ya. Lanjut aja bang. Silakan cerita. Oke. Kenalin, gue Rehan. Gue datang dari keluarga yang ya orang tuanya rantauan semua. Gue lahir di Bekasi, cuman lama tinggal di Cikarang. Gue di sini mau ceritain tentang keluarga gue yang bisa dibilang disantet lah sama tetangga gue. Waduh santet. Nah, yang nyantet ini bisa dibilang ketua dari Wah. gitu. Kayak dia punya dendam apa sih bang gitu? Ada masalah kayaknya ya? Masalah sih sebenarnya hal sepele. Sepele? Masalahnya sepele. Cuman dia orangnya nggak mau yang gimana ya? Nggak mau ribet aja kali, langsung Iya. aja santet gitu Iya. ya? Waduh. Kayak- Oke bang, lanjutin bang. Nah, itu awal masalah itu sebenarnya masalah ini udah lama, udah ditegur lama. Dari tahun berapa bang kira-kira? Udah cukup lama sebelum Covid lah. Wah berarti 2014? Enggak. Covid tahun berapa? Covid kan 2020. Oh iya 2020 ya? Waduh. Iya. Nah, 2019-an kayaknya ya? ya. 2019. Nah, ini cerita pas Covid ke tahun berapa ya? 2021. 2021. Oh, setelah after Covid membaik itu aja kayaknya. Iya. Iya. Nah, itu jadi ceritanya gini. Keluarga gua orangnya jarang keluar ke rumah. Oh, kayak males gitu aja. Iya, Udah males. enakan di Maksudnya, rumah. ya di rumah. Maksudnya nggak mau tahu ribet. masalah dari Iya. orang luar lah. Iya. Nah, satu sisi suatu hari itu rumah gua kan bagian hook pojok. Oh, Iya. paling pojok banget itu. Iya. Nah, si pelakunya ini sebelah rumah gua. Si pelaku yang ngirimin ilmu hitam ke orang tua gua, dia tuh jadi dia punya bak sampah. Nah, bak sampah ini yang seharusnya di depan rumah dia, nah cuman ini dia taruh di sebelah rumah gua, dan itu hawanya setiap gua masak kayak nggak enak karena suka banyak tikus juga kan masuk rumah. Iya. Nah, di situ ada waktu acara apa ya, dari desa, orang desa itu dapat tugas kayak kampung bersih. Oh, kayak setiap minggu pagi. Ya, Gitu kayak ya? gitu. Nah, di situ bokap gua ngomong di grup
bapaknya. Grup WA apa Grup grup? WA. Oh pasti WA ya. Grup bapak kan. Grup bapak. Nah di WA tuh ngomong, Pak minta tolong yang sampahnya nyebrang di halaman orang, tolong dipindahin ke depan halamannya masing-masing. Nah mungkin dari situ dia ngerasa kayak ditembak langsung. Nah pas di grup itu juga ada orang desa, dia langsung, oh ya udah nanti saya kondisikan kata RT-nya. Iya. Nah dari situ gak lama selang berapa minggu gue ada acara di Jawa. Iya, gue liburan. Nah pas setelah liburan ibu gue tuh kan ya tau lah ibu-ibu update satu. Nah si ibunya ini ngeliat SW dari ibu gue. Nah sempet dia bales SW ibu gue kayak, lagi di mana bu? Nah ibu gua bilang lagi di Jawa segala macem. Oh hati-hati perjalanan. Nah dari situ gue belum ada feeling kalau ibu gua bakal dikerjain sama dia. Emang sebulan 2 bulan nih kayak ya sakit normal aja, sakit normal biasa. Cuman makin lama pas gua kerja, ibu gua nih tangannya tuh semua bengkak, kaki bengkak, sampai bisa dibilang kayak lumpuh. Wah lumpuh bang? Iya. Nah itu tuh sampai cincin yang biasa dia pakai aja nggak bisa dipakai. Waduh. Itu udah ada jalan 2-3 bulan. 2-3 bulan, oke. Akhirnya lari ke rumah sakit. Nah pas dicek di rumah sakit itu di hasil laboratoriumnya nggak ada penyakit apa-apa, gula darah normal, semua penyakit nggak ada. Nah dari situ feeling, wah kayaknya dikerjain nih kayak gitu. Pas udah feeling kayak gitu, datanglah ke Ustadz, kayak nanyain mau ngobatin. Nah sebelum ngomong itu si Ustadz udah ngeliat. Udah lihat? Iya. Oh langsung nilai ini ibu ini kayak kena gitu ya? Jadi secara kasat mata si Ustadz ini, di orang tua gue nih, di ibu gue nih ada yang numpangin kuntilanak. Itu udah coba dibersihin, bersih. Nah nanti setelah selang berapa bulan dikirimin lagi, sampai sekarang aja jatuh udah masuk 3 tahun. 3 tahun. Oh berarti bertahap terus ya? Bertahap terus sampai detik ini. Sampai detik ini? Iya. Emang niat nyerangnya dia tuh bukan ke nyokap gua, ke bokap gua. Ke bokap. Iya, cuman karena bokap gua sholatnya rajin, ibadahnya kuat, maksudnya sholat tengah malam segala macem. Jadi mentalnya ke ibu gua. Ke ibu. Iya. Tapi sekarang ibunya gimana bang? Hari ini? Alhamdulillah sekarang udah membaik. Karena kita kan terapi terus. Oh terapi ya ruqyah segala macem. Nah dari situ gue sempet lah, yang namanya anak kan kesel pasti ada kan, pasti kesel kalau udah di main belakang. Iya, tetangga rumah yang biasanya baik-baik aja. Gue sampai ada pikiran, waduh, udah gelap mata banget. Udah gelap mata banget. Pasti. Karena satu ngeganggu kerjaan bokap gue, ngeganggu kerjaan gue, sampai adik-adik gue ini izin sekolah yang bisa dibilang tuh izinnya nggak jelas, cuman buat jagain ibu gua. Karena bangun ke toilet tuh nggak bisa, makan pun nafsu makan yang nggak ada. Jadi yang gua pandang ibu gua tuh kayak bukan ibu gua. Kayak siapa bang? Pokoknya kayak orang lain aja, kayak yang aneh gitu. Oh aneh? Iya. Nah dari situ ya gua sempet pas ibu gua ditaruh di tempat penginapan si Ustadz ini, gue ada niatan mau pulang sendiri ke rumah, gue mau ngabisin orang. Parah banget pak. Bener. Cuman dari situ si Ustadznya ngomong, tenangin hatinya dulu, kondisi kamu panas katanya, jangan gelap mata. Udah akhirnya gue tenangin diri, gue basuh kedua kaki orang tua gue nangis di situ. Setelah gue udah tenang, udah gue pulang. Emang di perjalanan tuh masih ada dendam, kesel tuh kan pasti kan? Pasti. Cuman berjalannya waktu,
ya namanya ikhtiar kan biar orang tua sembuh, ya udah gue lepasin. Dan mungkin balasannya lebih berat daripada yang dia kirim dari ibu gue. Iya. Kalau boleh tahu itu kejadian gimana bang? Sampai bisa tahu ada apa santetnya di situ? Nah itu kebetulan gue kan 3 bersaudara. Gue, adik gue yang kedua, nah sama adik gue yang paling bontot nih. Yang bisa ngeliat itu adik gue yang paling bontot. Paling bontot. Dia Umurnya berapa kira-kira bang? umurnya ya kisaran sekarang tuh kelas berapa ya? Kelas 5 lah, 5 SD. 5 SD. Oke. Nah, dia ini sempet begadang ngeliat ada cahaya masuk di rumah gua. Oh begadang lihat cahaya masuk. Iya, kayak dia lagi tiduran nonton TV. Cuman tiba-tiba ada cahaya masuk ke kamar ibu gua. Oh kayak Teluh, semacam teluh. teluh gitu Iya. ya? Nah, dari situ adik gua nggak ngomong. Nah, pas dari situ adik gua ngomong, langsung di orang tua gua nih diobatin segala macem. Sampai titik gelap mata gua tuh balik lagi. Kayak, wah ini orang nggak bisa kayak gini nih. Soalnya dari berbagai macam pengobatan yang diomong ini sama. Sama. Ini orang nggak bakalan berhenti kalau keluarga gue ini belum hancur kayak gitu. Oh berarti yang ngobatin pasti tahu yang tujuannya keluarga itu yang Iya, jahil. keluarga itu. Waduh. Jadi dari satu ustadz 1, ustadz 2, ya semuanya lah. Sampai ke orang pintar juga pernah. Orang pinter. Iya, saking gimana ya? Saking pengen ngeliat sembuh aja, maksudnya udah Iya. stop kayak gitu kan. Ya udah, dari situ gua nyoba diemin. Ya mulai detik ini pun udah nggak terlalu kayak dulu serangannya. Sekarang udah, ya alhamdulillah udah lebih baik lah. Maksudnya udah balik kayak kondisi awal, walaupun nanti kambuh kayak malam pasti ya. dari jam 12 nih itu nggak bisa tidur. Sampai bisa tidur itu abis azan subuh. Kayak badan sakit gitu apa? Ya, Sakit. badannya tuh jadi di sini tuh ada, jadi di jari ini nih kayak ada bulatan hitam kayak bekas memar. Iya. Ya mungkin kalau orang pinter ngelihat itu kayak dipaku. Oh dipaku tangannya. Iya, jadi dia main boneka lah. Boneka. Dipaku kaki semua sampai di telapak kaki ibu gua tuh bener-bener kayak kelihatan bulatan hitam. Ada 2. Nah itu buat pelepasannya itu ibu gua tuh ya sampai bisa dibilang mandiin kembang. Mandiin kembang. Ya. Itu kembang 7 rupa yang harus betapa di air terjun segala macam. Oh sampai bertapa bang? Sampai bertapa, maksudnya buat ngelepasin ilmu hitam yang Ilmu hitam. dikirim sama orang itu. Nah setelah itu sampai ada gua punya apa ya jatuhnya, bisa dibilang panggilannya abah. Abah. Gue berobat di daerah, masih daerah Jawa Barat, daerah Sukabumi. Sukabumi. Iya. Dia ngomong ya dia belanja begituan itu ya dari daerah-daerah sini juga. Oh Daerah dari Sukabumi situ juga. Iya. Santetnya ibarat santetnya dari daerah situ juga. Iya. Oke. Emang kalau sama abah ini nggak semuanya kayak langsung dihabisin, dicicil bertahap. Cicil. Ya bisa dibilang bahasa kasarnya dibalikin ke orangnya, karena kan itu bukan hak kita. Oh, Dia berarti kirim, santetnya dikirim lagi ke orang yang ngirim. iya dibalikin, dipulangin. dibalikin. Iya bukan diserang balik, Oh, dibalikin. oke. Ini punya Dibalikin. lu, punya lu kayak gitu. Iya. Sampai detik ini masih sih terapi di sana. Sampai dia si korbannya ini sempet ngerasukin ibu gua kayak yang dia mau tuh bukan keluarga gua tuh hancur, ibu gua yang dia mau juga. Oh dia jadi merembet ke ibu lu. Iya. Aturan kan ke bokap lu ya. Iya, dia jadi suka sama ibu gua. Iya. Nah dia ini ya kok bisa dibilang jabatannya ternama lah di perusahaan ternama juga di daerah Cikarang. Oke. Nah mungkin karena itu ulahnya dia, kayak hampir bisa dibilang tiap bulan tuh pasti ngirim. Wah berarti kenceng juga duitnya ya. Kan pasti Iya. ngeluarin spend buat
ngirim apa dia Iya. bisa juga bang kira-kira? Dia dari yang gua setiap ketemu orang yang ngobatin ibu gua, dia nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena dia bandanya banyak, duitnya banyak, Iya pasti. dia nyuruh, dia belanja gitu. Nah, ada di satu hari tuh orang yang ngobatin ibu gue ini ngomong gini, nanti keluarga dia ada yang kecelakaan, Yang nyantet. yang nyantet. Oke. Dan bener, selang 2 minggu anaknya kecelakaan. Silakan. Kecelakaan Apa kira-kira bang? Kecelakaan mobil. Mobil. Waduh parah ya mobil. Ya. Nah dari situ gue makin yakin kayak, oh berarti emang ini orangnya. Oh dari fashion si ini guru lu ya? Jadi tahu gitu? Iya. Oke. Nah lambat laut itu ya hartanya sekarang udah mulai bisa bilang mulai sedikit lah ya. Mulai Karena habis buat kayak gitu. Iya. Nah dia juga karena yang barang yang dia kirim dibalikin, kalau ibu gua terapi, dia sampai apa ya, kayak bukan penyakit gula, kayak dia tuh sewaktu-waktu jalanan tuh pincang karena ulahnya dia. Nah itu juga gua taunya tuh dari warga, kayak orang ini nggak pernah keluar, jadi lagi sakit kayak gitu. di rumahmu dianya nggak Iya, keluar-keluar? dia nggak pernah keluar Iya. karena mungkin udah ketahuan juga ya. Iya bisa jadi ya. Nah dari situ gue ngerasa udah nggak bakalan lama mungkin hidup dia kan. Iya. Ya gue udah maafin dia, gue ikhlasin ya. Pelajaran juga ya, kalau ngomong ya emang harus disaring lagi, kan mulutmu harimaumu. Wah kayak iya gitu. itu pasti bang. Nah, Dari omongan aja bisa gitu ya? iya, maksudnya bisa sampai nusuk hati. nusuk hati. Jadi bikin orang nggak seneng segala Iya. macam. Cuman caranya dia nih Jelek. Dari main masalah itu aja jadi merembet kemana-mana ya? Iya. Aduh. Sampai adek gue yang paling kecil itu ngobatin ibu gue. Oh dia bisa juga? Dia bisa juga. Soalnya pas dia masih dalam perut ibu gua tuh dimimpiin kayak titip anak ini. Ya, anak ini tuh apa ya? Masih keturunannya Hasan Hussein. Oh punya keturunan dari Nyokap. Nah, dari situ ya awalnya gua nggak percaya. Ya udah. Ya ngobatinnya biasa, baca-baca surat pendek, yang namanya anak kecil kan belum bisa Iya, belum apa-apa. bisa. Tapi yang dirasain sama ibu gua tuh kayak semua tuh kayak ada yang ketarik. Iya. Sampai ada anak yang ngobatin ibu gue ini juga bisa ngelihat kayak apa sih yang ada di adik gua, sampai dia aja nggak berani ngomong, takut. Oh takut juga Takut. yang lihat adek lu? Iya. Karena nggak bisa diomongin. Iya. Di situ gue mulai ya ngejaga adik gue juga, karena adik gue bisa Spesial kayak gitu gitu ya? ya. Anak spesial. Takutnya kan namanya juga belum punya basic pelindungan diri, takutnya dia juga bisa kena. Bisa kena dari yang punya dia, bisa Iya. dari orang ya ikut dia ya, Iya. kira-kira gitu. Dari situ gue nekenin adik gue tuh kayak harus rajin lagi ibadahnya, kayak gitu, ngaji, sholat. Mungkin apa ya, pesan gue tuh buat orang-orang kayak gitu tuh apa ya, mental permen. Iya, main belakang, nusuk Main dari belakang. Bener. Gue tuh nggak suka ke orang-orang kayak gitu, mending depan-depanan, nggak suka Mending ngomong ya langsung udah kita minta Iya, maaf, betul. salah kita kayak gini udah. Cuman orang ini karena adatnya Jawanya kental, Waduh. Oh berarti dia orang itu? dia orang Jawa. Oh orang Jawa. Adat Jawanya kental, nikah sama orang Bogor. Halus-halus gitu ya? Iya. Nah, pokoknya semenjak dia sakit nih, ada syaratnya kalau dia mau sembuh dari sakit, dia kayak sakit kakinya itu yang nggak bisa jalan, dia tuh harus mandi di ada daerah Jawa tempat pemandian khusus buat dia. Jadi kalau dia nggak mandi, dia tuh bakal mati, cepat mati. Wah,
Berarti itu taunya dari mana bang? Dari guru abang? Jadi ada orang kantornya dia yang dikerjain juga sama dia. Wah, Sebenarnya ini cerita berarti panjang. Jahat banget berarti bang ya? Iya. Ada orang kantornya ya kayak gitu, berebutan jabatan, gak suka, main belakang. Nah, seorang yang dikiriminnya ini ceritalah punya kenalan yang di tempat biasa dia mandi. Oh berarti dia nggak dia abang doang, jadi ke orang-orang main. Iya, dia semua Pintu orang belakang mainnya berarti main ya, Bang? pintu belakang. Nusuk dari belakang dia. Wah parah. Emang sadis. Nah dia juga apa ya? Ya anaknya sih baik, nongkrong biasa sama gua. Cuman karena orang tuanya kayak gitu, jadi gua sama anaknya tuh kayak Slack gitu ya? Slack. Tanpa anaknya tuh sadarin. Iya. Ya udahlah dari situ, makanya gue juga jarang keluar kalau ada orang itu. Jadi ya emang gitu orangnya. Dia orangnya mau dihormatin tapi nggak bisa ngormatin orang lain. Kayaknya kayak punya duit itu biasa Iya, gitu orang. karena dia punya Orang punya berduit aja. berduit. Tapi kira-kira ibu abang gimana keadaannya sekarang? Sekarang alhamdulillah udah membaik. Cuman ya? paling kayak jam 12 malam kayak gini nih. Oh yang tadi yang. Ya sampai subuh, baru bisa tidur. Tapi kalau siang, pagi Normal. normal. Karena yang gue tahu dari orang yang ngobatin ibu gue, itu ada hari-hari tertentu yang dukun tuh bisa ngelakuin tuh langsung kena. Oh, Itu di malam Senin sama di malam Jumat. malam Senin, malam Jumat. Iya. Itu dia ngirim pasti kena. Pasti kena. Makanya kalau malam Senin sama malam Jumat ya kalau bisa tidurnya tuh di atas jam 12. Gitu. Tapi kira-kira kan ibu abang kayak dikirim gitu, Pageran diri. pageran diri di rumah kayak ngapain aja gitu kan biar nggak kena lagi. Itu udah dipagerin sama yang orang ngobatin ibu gua. Ya sempet lah kita jikir di rumah bareng, kayak semua lampu tuh gelap dimatiin. Wah serem banget bang. Nah itu buat bentengin rumah. Semua dimatiin, maksudnya nggak ada yang boleh nyala, HP non off, langsung di offin. Kita jikir, sholawat, suruh merem. Nah pas di keadaan zikir itu gua sempet melek. Karena pas gua melek, di depan pintu kamar ibu gua tuh kayak ada sosok hitam, badannya besar, gelap, ya bisa dibilang gundurwo lah. Tangannya gede-gede, matanya merah, cuman natepnya ke gua. Mungkin karena gua yang lihat. Merinding gue bang, langsung. Gua juga sama nih. Soalnya itu kejadian bener-bener mata gua sendiri yang lihat. Dari situ gua diem, nundukin kepala, lanjutin. Pas gua merem, langsung muncul kuntilanak. Gimana? Di mata gua. Oh kayak di bayangan gitu Iya. apa? Bayangan gua tuh pas gua gini, langsung muncul kuntilanak gede, segede pohon kapuk. Wah gede banget berarti bang. Gede banget. Itu setelah gua ngeliat gitu gua langsung melek lagi. Gua melek, gua ngeliat dia lagi yang gundurwo tadi. Iya. Gua meremin, gua ngeliat kuntilanak, gua kayak gitu terus. Kalau nggak apa berarti Udah gua merem kena. Iya. Sampai gua ya udahlah, gua kayak gimana lagi, gua tengok kanan kiri, yang lain masih pada jikir. Iya. Akhirnya si yang magerin rumah gue ini berdiri. Pas gua lihat dia tuh sosok penjaga dia tuh kayak Gatot Kaca. Gatot Kaca yang di Iya. Mobile Legends gitu. Iya, kayak gitu mirip. Iya. Badannya gede, cuman mukanya nggak yang seganteng di Mobile Legends. Iya. Mukanya tuh lebih sangar, lebih serem kayak gitu. Tuh dia ngentakin kaki, langsung gue langsung di situ merinding, terus kayak berasa kayak gempa goyangan gitu. Kelar dari situ, lampu dihidupin. Pas gue tanya, kok kayak gempa ya? Semua juga ngerasain kayak gitu. Karena itu apa, tolakan yang mau dikirim sama si pelaku. Tapi pada saat keadaan itu lu gimana bang? Kayak rasanya mau teriak apa? Gua mau bisa lari dibilang mungkin hampir mau dimasukin, cuman dari diri guanya tuh nolak. Iya. Kayak mau ngapain masuk ke gua. Nah akhirnya adik gua ini yang kecil tuh tiba-tiba nepok ke ubin, prak gitu. Gua kaget dong. Nah dari situ gua tanya, kenapa dek? Enggak, ini ada
sosok hitam gede. Oh dilihat juga. Dia ngeliat juga. Oh berarti dia suges juga lihat lu kayak gitu ya? Iya. Ada yang mau masuk, dia usir katanya. Oh ya udah bagus. Nah cuman pas kelar semua, lampu udah dinyalain, pada cerita lah. Nah ada adik gue yang kedua ini, dia ngomong pas dia jikir, dia duduk, itu kayak di paha dia tuh kayak ada jalan ular. Ular. Cuma pas di gini tuh nggak ada. Oh berarti pas itu pada sholat itu apa kayak zikir itu pada ngerasain sesuatu di situ? Iya, benar. Pada ngerasain sesuatu yang di luar nalar lah. Luar nalar. Sampai setelah pemageran rumah itu semua dimandiin. Dimandiin. Mau ibu gua sama orang-orang yang bantuin magerin rumah gua itu tuh dimandiin. Karena maksudnya biar aura negatifnya tuh nggak ngikut lagi. Semua udah larut. Tapi lu ngomong gak ke itu yang ngobatin itu? Gua ngomong. Wah, ini ada ini kayak Gatot Kaca gitu. Iya, gua ngomong kayak pas saya merem, saya ngeliat kuntilanak. Cuman pas saya melek, saya ngeliat sosok gundurwo hitam gede setinggi pintu berdiri natep ke gua. Dari situ ya itu yang dia kirim tuh kayak gitu. Sampai gua bilang gua geleng-geleng kepala, bangsat juga nih orang lama-lama. Maksud gua mainannya sadis. Sempet bapak gue tuh WA dia kayak minta maaf, ya sorry udah terlalu open di grup WhatsApp bapak kayak gitu ya. Emang sebenarnya agak kepaksa juga, soalnya kan dia yang salah. Cuman dari orang yang udah ngobatin ibu gue kayak udah minta maaf aja pak, walaupun dia masih ngirim-ngirim terus, seenggaknya dari kitanya udah maafin dia. Ya udah mungkin dari situ ya udah gue wajarin. Emang bapak gue nih hampir mau kayak mau resign buat ngejauhin orang ini. Soalnya yang dia mau juga bukan kehancuran dari keluarga gue, dia juga mau kayak satu rumah nih, satu keluarga ini Hancur gitu jatuhnya. iya hancur, sama kalau bisa jangan ada di tempat lingkungan perumahan ini. Kayak lu harus pergi jauh lah, kayak gue nggak mau ngeliat muka lu kayak gitu, bahasa kasarnya. Iya. Nah udahlah, dari situ sempet gue mau, emang niatan tuh rumah gue tuh emang mau dijual. Oh mau niatan dijual? Iya. Apa sebelum itu apa setelah kejadian? Sebelum kejadian Oh itu. sebelum kejadian. Iya. Cuman karena ada kayak gini udah makin yakin lah buat pergi jauh dari ya lingkungan yang kayak gitu ya. Bisa dibilang nggak baik juga. Ya mungkin gitu aja sih. Oke bang. Dari gua. Masih ada lagi apa udah ini aja gitu? Yang pas kejadian itu udah? Ya sebenarnya masih berlanjut. Masih berlanjut. Iya. Oke bang. Thank you bang udah cerita di Iya, Bang. Cerita Oi. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bagi kalian yang punya cerita horor seperti bang ini, bisa hubungi kita di bawah aja. Ada sosial medianya. Oke, thank you.